Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di Jumat malam Ba'dal Maghrib. Pelajaran tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku Matan al-Ajrumiyah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nah, masih melanjutkan pertemuan yang lalu. Kita masih pada babul istisna. Ya, babul istisna. Apa itu istisna artinya? Ya, pengecualian. Kalau kata yang dikecualikan bahasa Arabnya apa? Mustasna. Lalu kalau yang dikecualikan darinya namanya mustasna minhu. Jadi ada beberapa mustalahat, beberapa istilah-istilah yang harus diketahui dalam pembahasan istisna. Istisna itu sendiri pengecualian. Ya, maka dalam pembahasan istisna itu nanti ada yang dimansubkan, tapi juga ada yang tidak dimansubkan. Makanya judulnya secara umum yaitu pengecualian. Nah, kemudian cara mengecualikan di dalam bahasa Arab itu menggunakan adatul istisna. Ya, adat itu artinya alat. Adat kalau pakai hamzah ya, hamzah a biasa. Adatun itu artinya alat. Tapi yang artinya adat istiadat itu pakainya ain bahasa Arabnya. Adah itu kebiasaan, adat kebiasaan. Tapi kalau pakai hamzah, adatun itu artinya alat. Dan alat itu juga bahasa Arab, alatun. Jadi kadang pakai adatun, kadang pakai alatun. Nah, adatul istisna itu dikatakan penulis di sini dengan nama huruful istisna. Ya, lebih umum pakai adat. Kenapa? Karena tidak semuanya itu huruf. Cuman penulis Jurmiyah menggunakan kebanyakan itu menggunakan kalimat atau menggunakan kata huruful istisna. Nah, ada berapa? Ada 8. Itu apa saja? Ila, weru, siwa, suwan, sawaan, khala, ada, hasya. Nah, dari 8 kata itu ada yang huruf. Ada yang huruf. Mana yang huruf? Illa. Jadi illa itu sepakat para ulama ahli bahasa, dia itu huruf. Illa itu dia kategori huruf. Kan kata dalam bahasa Arab kan ada 3, ada huruf, ada isim, ada fi'il. Nah, illa itu huruf. Kemudian mana yang isim? Ada yang isim di situ? Ada 3, yaitu ghairu, siwa dan suwa. 4 berarti sama sawa. Ya. Kenapa itu isim? Di sini penulis menunjukkan yaitu isim dari apa? Dari tanwinnya. Di sini kan tertulis tanwin kan? Wa ghairun. Ya, ghairun tanwin. Siwan tanwin, suwan tanwin, kemudian sawaun tanwin. Sehingga dengan tan itu penulis ingin menunjukkan dia itu isim. Ya, dia itu isim. Nah, adapun yang 3 terakhir, khala, ada dan hasya, itu bisa 2 keadaan. Kadang dia fi'il, kalau fi'il maka dia fi'il madhi. Kadang dia sebagai huruf. Nah, kalau huruf dia namanya harfu jar. Nanti pengaruh pada bacaan kata setelahnya. Nah, kita mengetahui jenis-jenisnya ini untuk mengetahui pengaruh bacaan nanti setelahnya.
kata yang menjadi mustasna, yang dikecualikan. Itu ada pengaruh. Kemudian yang pertama kemarin tentang illah itu sudah disebutkan. Mustasna bi illah, pengecualian dengan illah itu ada berapa keadaan? Ada 3 keadaan. Nah, dan 3 keadaan itu kita juga harus mengenal istilah-istilah yang ada di dalamnya. Keadaan yang pertama yaitu ketika kalimatnya itu adalah tam mujab. Apa arti tam? Sempurna. Mujab positif, kalimat positif. Jadi tam makna daripada sempurna itu ketika ada mustasna minhunya. Itu makna tam, sempurna. Jadi ada mustasna minhunya. Kemudian mujab itu kalimat positif, artinya apa? Tidak ada penafian sebelumnya, tidak ditiadakan, tidak ada kalimat yang menafikan sebelumnya. Nah, ketika keadaan pertama tam mujab, nah pengecualian dengan illah berarti setelah huruf illah dia namanya mustasna. Dibaca apa i'rabnya? Ya, wajib nasab. Wajib nasab. Nah, contohnya qamal qaumu illa zaidan. Nah, qamal qaumu itu tam sempurna dan dia mujab. Maka setelah illa zaidan wajib mansub. Nah, ini kita murojaah biar lebih apa? Terpahami lagi. Kemudian keadaan yang kedua, nah, keadaan kedua yaitu kalimatnya ya tam tapi manfi. Kalau tadi kan tam mujab, kalau ini tam tapi manfi. Nah, kalau kondisinya tam tapi dia manfi, maka bagaimana cara bacanya? Ya, maka 2 keadaan. Keadaan yang pertama, iya, yang pertama sebagai badal, dijadikan sebagai badal. Ya, dianggap sebagai badal. Nah, kalau dia dijadikan sebagai badal, maka tergantung mubdal minhunya, tergantung yang digantikan. Kalau yang digantikan rafa ikut rafa, kalau yang digantikan nasab ikut nasab, kalau yang digantikan jar ikut jar. Nah, kemudian boleh juga selain badal dinasabkan. Nah, kalau dinasabkan sebagai mustasna. Nah, sebagai mustasna. Nah, itu keadaan kedua. Keadaan ketiga, ketika dia nakis. Nakis. Apa arti nakis? Tidak sempurna. Jadi lawan dari tam. Nah, kalau nakis itu pasti manfi. Ya, istilahnya tidak bisa kita membuat kalimat nakis tapi positif, itu nggak bisa. Dan ini mesti namanya nakis itu pasti dia manfi, negatif. Nah, maka kalau nakis, ya, bagaimana cara bacanya setelah ilah? Disesuaikan dengan amilnya atau kedudukannya, betul. Ya, disesuaikan dengan amilnya itu hanya dia disesuaikan sebagai kedudukannya. Nah, jadi misalkan amilnya itu membutuhkan kedudukan fa'il, maka dia jadi fa'il, rafa. Kalau amilnya itu membutuhkan maf'ul, berarti butuh mansub. Kalau amilnya nanti membuat dia majrur, maka dia majrur. Tergantung kedudukannya. Nah, itu 3 keadaan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Bisa difahami? Jadi 3 keadaan itu penting dipahami dulu. Bagaimana cara bacanya? Nah, kalau paham maka kita masuk yang berikutnya, yang itu qala al-musannif. Sudah kita baca semua ya. Kalau baca dan terjemahan sudah semua kan kemarin? Sudah atau baru sebagian? Sudah kita baca semua belum? Terjemahan semua belum? Sudah, kalau baca sudah ya. Nah, maksudnya tinggal saya lanjutkan aja. Nanti qala al-musannif rahimahullah taala wal mustasna bi ghairin wasiwan wasuwan wa sawain. Nah, maka dia majrurun la ghairu.
Artinya, dan kata yang dikecualikan dengan menggunakan alat kata ghair dan kata siwa dan kata suwa dan kata sawa, maka dia dimajrurkan, dijerkan. La ghairu, bukan yang lain, tidak mungkin yang lain, pasti dia majrur. Nah, kenapa majrur? Antum tambah catatan, yaitu sebagai mudhafun ilaih. Jadi majrurnya sebagai mudhafun ilaih. Kenapa mudhaf ilaih? Ada yang tahu? Soal ada yang tahu enggak ya? Kenapa kata yang dikecualikan setelah ghair, siwa, suwa, sawa itu majrurnya sebagai mudhafun ilaih? Bukan gitu. Bukan huruf jar, bukan nakis, bukan. Ya, karena apa? Yang mudhaf itu yang mana? Yang mana? Bukan mustata minhunya. Berarti belum bisa memahami ini. Karena yang mudhaf itu apanya? Ghairunya. Ghairu, siwa, suwa, sawa itu dia mudhaf. Maka setelahnya pasti mudhaf ilaih. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa dia mudhaf? Karena kategorinya tadi loh kita katakan, karena dia itu adalah isim. Ya, karena dia isim, maka dia diidhofahkan. Nah, beda dengan kalau ilah itu bukan isim, maka kedudukannya bukan mudhaf ilaih setelahnya, karena dia huruf. Nah, sekarang kita masukkan contoh bagaimana penggunaannya. Nah, penggunaan ghair itu nanti keadaannya sama persis seperti 3 keadaan kemarin. Jadi 3 keadaan kalimat dalam pengecualian. Jadi kita katakan ya, 3 keadaan dalam kalimat pengecualian. Ya. Keadaan pertama yaitu ya tam mujab. Ya. Tam mujab. Nah, contoh yang pakai ilah. Nah, contohnya apa di situ? Qamal qaumu illa Zaidan. Nah, ini pakai ilah. Nah, kemudian di sini mansub karena kembali ke keadaan ini. Nah, sehingga kalau kita memakai ghair, pemakaian ghair, siwa, suwa dan sawa itu menyesuaikan kata setelah ilah. Kata setelah ilah itu apa? Zaid. Nah, jadi kalau kita mau pakai ghair, maka di sini dikatakan qamal qaumu ghaira. Nah, ini sesuai di sini. Ghaira Zaidin. Nah, jadi di sini kata ghaira dia menyesuaikan ini. Paham ya? Jadi menggunakan alamat yang sesuai dengan setelah ilah, sesuai pada keadaannya. Karena ghair itu kadang bisa ghairu juga, kadang bisa ghairi kan gitu. Dia mu'rab kata ghair itu.
Kalau ila kan huruf, dia mabni. Kemudian contoh yang kedua atau keadaan yang kedua itu dia tam tapi manfi. Ya. Contoh kata ma qamal qaumu illa Zaidun. Boleh juga ya. Wa Zaidan. Nah, ini maksudnya itu wa di sini adalah atau gitu. Jadi boleh Zaidun, boleh Zaidan. Nah, ini kamu. Nah, maka ketika pakai ghair, nah, jadi gimana cara bacanya? Ma qamal qaumu ya ghairu. Nah, atau ghaira Zaidin. Nah, di sini nah, paham sampai sini? Jadi penggunaan ghairnya kapan menyesuaikan di atas. Jadi kalau keadaan kedua boleh kita mengatakan ghairu, boleh kita mengatakan ghaira. Maqamal qaumu ghairu Zaidin atau ghaira Zaidin. Kemudian keadaan yang ketiga nakis. Contohnya maqama illa apa ini? Zaidun. Kenapa Zaidun? Ya, jadi Zaidun di sini dia sebagai fa'il. Nah, kalau pakai ghair ma qama ghairu Zaidin. Kalau diganti kalimatnya ma ra'aitu illa apa ini? Tidaklah aku melihat kecuali pada Zaid. Berarti ini fathahnya sebagai mansubnya sebagai maf'ul bi. Nah, jadi ini sebagai maf'ul bi. Nah, maka kalau pakai ghair jadi ma itu ghaira Zaidin. Nah, ini menyesuaikan. Contoh yang ketiga juga sama, misalkan ma marartu ila bi Zaidin, berarti bi ghairi, kalau itu diawali malah baknya ke depan. Atau kalau marah itu pasangannya bi ya. Ala aja, misalkan kita ganti contoh yang lain aja yang lebih enak. Salam tuh di sini illa
ala Zaidin. Nah, maka jadi ya, artinya aku memberikan salam. Sama huruf jarnya mesti didahulukan ya, berarti bighairi juga gitu sama aja. Jadi di sini ala akan, berarti ala ghairi ya. Zaidin. Jadi kalau bi juga sama berarti ya. Berarti illa ma marartu illa bi Zaidin, berarti juga nanti kalau bi-nya didepankan bi ghairi. Jadi huruf jarnya dikedepankan karena mempengaruhi bacaan ghairnya. Nah, ini karena ala, maka ininya pun juga kena ala. Jadi ini menyesuaikan dia. Ini penggunaan kata ghair, siwa, suwa dan sawa itu sama aja, makanya seperti itu. Ada yang tanyakan? Pemakaiannya bisa dipahami ya. Intinya tuh harus memahami kalimatnya itu. Jadi harus paham tentang 3 kondisi ini. Ada yang tam, maupun mujab, tam, manfi, sama nakis. Ini harus dipahami 3 keadaan itu. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Dan kata yang dikecualikan dengan menggunakan alat kata khala, ada, hasya, ya juzu nasbuhu wa jaru, boleh menasabkannya dan boleh memajrurkannya, mengejarkannya. Antum kasih catatan di situ, nasabnya sebagai maf'ul bih. Nasabnya sebagai maf'ul bih dari 3 kata itu tadi dianggap sebagai fi'il. Jadi 3 kata itu tadi dianggap sebagai fi'il. Artinya apa? Mengecualikan. Nah, kalau fi'il kan berarti kan kata kerja kan? Kata kerja, maka maksudnya itu secara prediksi maknanya itu mengecualikan. Berarti setelah kata mengecualikan berarti kan ada objeknya itu. Jadi kalau misalkan kita mau mengatakan qamal qaumu, kemudian pakai kata khala, misalkan khala Zaidan, nah, maqamal qaumu khala Zaidan, di situ ada contohnya. Artinya tidaklah berdiri suatu kaum kecuali Zaid, itu terjemah enaknya gitu, terjemah bebasnya. Tapi kalau terjemah sesuai kaidahnya, maknanya ketika kita memahami dia itu fi'il, artinya berdiri suatu kaum yang sebagian kaum itu mengecualikan si Zaid. Maknanya gitu. Jadi ada fa'ilnya khala itu yang kembali kepada sesuatu yang dipahami dari sebagian mustasna minhunya. Nah, jadi mustasna minhunya kan kaum. Jadi suatu kaum itu mengecualikan si Zaid. Itu secara maknanya ketika dia dianggap sebagai fi'il, mengecualikan Zaid. Jadi Zaidannya dimansubkan. Kemudian wa jaruhu, dan boleh juga memajurkannya. Itu dikasih catatan, majurnya sebagai majrur karena huruf jar. Yang 3 kata tadi dianggap sebagai harfu jar. 3 kata tadi dianggap sebagai harfu jar. Jadi ada, hasya, khala, itu dianggap sebagai huruful jar. Sehingga kalau ada kalimat qamal qaumu khala Zaidin, maka dia majrur sebagai, atau majrurnya karena huruf jar. Jadi kalau kita tulis ya,
qamal qaumu, khala zaidan. Nah, maka di sini ini boleh khala, boleh ada, boleh hasya ya. Ada hasyanya pakai alif ya. Alif semua. Alif berdiri. Ya. Jadi boleh tiga ini, maka ketiga ini sebagai fi'il. Dia sebagai fi'il. Nah, ininya mansubnya sebagai maf'ul bih. Ya, ini maf'ul bih. Itu kalau ketika dia dibaca mansub. Nah, adapun kalau dibaca majrur, qamal qaumu, khala atau ada atau hasya, kemudian di sini ada zaidin. Nah, maka ini dianggap sebagai harfu jar. Ya, harfu jar. Maka di sini dia majrur. Majrurnya karena huruf jar. Nah, ini untuk penggunaan kata ada, hala, hasya. Ini ada dua kemungkinan. Nah, jadi kesimpulannya, pengecualian itu atau istisna itu dengan alat, ya, dengan menggunakan alat. Nah, alatnya itu ada 8 tadi. Nah, dari 8 alat itu ada yang huruf secara disepakati yaitu illah. Nah, ada yang isim secara disepakati yaitu ghair, siwa, suwa, sawa, dan ada yang beda pendapat di situ. Ada yang mengatakan fi'il, ada yang mengatakan huruf. Nah, hurufnya huruf jar. Nah, maka cara bacanya seperti apa yang sudah kita sebutkan. Oke, ada yang tanyakan? Iya. Yeah. Kalau mau ditulis bisa. Mau tinggal ganti aja ya. Jadi ini boleh. Masalahnya yang mu'rab kelihatan jelas kan ghair. Nah, ini ya. Jadi misalkan ini mau diganti. Nah, kita nukil ke sini ya. Ghaira. Nah, maka ini boleh juga katakan ya, siwa, nanti juga boleh suwa, atau ya, yang morob ini sawa'a. Kalau ini kelihatan. Nah, ini kalau tidak kelihatan karena ini alif. Ini aslinya siwa, di sini ada fathah yang tersembunyi. Ini juga ada fathah yang tersembunyi. Jadi muqaddar karena alif itu tidak menerima harokat. Jadi kalau kita mau mengatakan sawa'a, ini yang kelihatan ini sama ini. Nah, maqamal qaumu sawa'a zaidin. Gitu. Kalau ini siwa, suwa, zaidin juga boleh, tapi kan tidak kelihatan. Nah, bisa dipahami? Jadi kalau ini pindah ke sini juga gitu. Ghairu ya berarti. Nah, ghairu berarti kita mengatakan bisa ghairu, bisa siwa, suwa, sama sawa'u. Kalau siwa sama suwa itu nggak kelihatan dia, masalahnya ada alifnya gitu. Jadi yang di sini kita nukilkan berarti ghairu, nah, atau siwa, atau suwa, atau sawa. Nah, ini yang kelihatan.
Kalau yang ini dia tidak kelihatan dia. Dhamma. Ya muqaddarah, sembunyikan. Nah, yang bawah pun juga sama demikian. Nah. Cukup? Nah, kita murojaah. Siapa yang bisa menyebutkan marfu'atul asma dengan penjelasan secara ringkas saja, sertai dengan contoh? Coba ya. Marfu'atul asma ada berapa? Angkat tangan aja, jangan bareng-bareng. Ya, tak kira ingat. Ya, betul antum ya. Kemudian maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu magaruhu enggak, khobar kana nanti mansub wasmu kana wa enggak saudarinya isinya kana dan saudarinya, terus iya, terus sudah nah tadi yang pertama yang belum. Yang pertama itu sebelum nada atau setelah naat? Sebelum naat. Yang pakai yang pakai bantuan apa? Huruf atfu, ataf. Nah, ya cukup lah, ada apa? Yang lain ngasih contoh. Coba ngasih contoh. Fa'il kasih contoh. Fa'il, naibul fa'il. Ya, itu dua. Fa'il sama al-ismul ladzi apa? Al-maf'ul ladzi sama fa'ilu. Yang fa'il contohnya daraba. Terus mana fa'ilnya? Zaidun. Apa terjemahnya? Ya, butuh maf'ul kalimatnya itu. Ya, enggak apa-apa. Terus yang al-maf'ul ladzi sama fa'iluhu dari contoh kata itu misalkan daraba Zaidun, maf'ulnya sebutkan. Zaid memukul apa? Silakan. Daraba Zaidun jidaron. Nah, Zaidun tadi sebagai fa'il. Nah, sekarang marfu yang kedua apa anak tadi? Marfu yang pertama kan fa'il, marfu yang kedua ya al-maf'ul ladzi sama fa'iluhu. Buat contoh dari barusan. Daraba Zaidun jidaran, jadikan al-maf'ul ladzi sama fa'iluhu. Gimana jadinya? Kata Zaidun tadi pun Zaid adalah orang yang memukul itu. Bukan. Jadi pintu telah dipukul atau tembok telah dipukul. Bukan.
Mujaidnya yang dipukul itu kalau duriba Zaidun. Tembok yang dipukul, telah dipukul. Tembok itu telah dipukul. Ya, duriba jidarun, telah dipukul. Terus yang lainnya mubtada khobar. Kasih contoh. Coba kasih contoh. Silakan ya, tidak semua jawab, silakan Pak. Mubtada khobar, kasih contoh. Antum tadi angkat tangan. Oh, ada dua ya. Siapa dulu ini tadi? Tadi ya cuma 3 ini. Ya udah. Siapa? Antum ini. Pingsut. Antum Pak siapa? Yang lihat lain lihat tadi duluan siapa? Yang angkat tangan. Saya tidak lihat soalnya. Ya udah, tidak apa dua-duanya, satu-satu dulu. Tidak apa, tak tampilkan lagi. Antum coba kasih contoh. Zaidun qaimun. Artinya tinggal terjemahkan aja. Nah, dia adalah orang beriman. Mana mubtada'nya? Zaidun. Terus khabarnya qaimun. Dijadikan kana Pak Nur. Dikasih kana. Zaidun qaimun, jadikan kana menjadi Ya, kana Zaidun qaiman. Kalau dikasih ina, nah, alhamdulillah cukup insyaallah. Yang lainnya insyaallah pelajari lagi ya. Dimurajaah lagi, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dulu sampai sini pertemuan kita kali ini. Nah, kita biar terlihat subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.